Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, balik lagi di channel Kompusai, channel sharing tutorial, tips dan trik komputer bersama saya, Saiful. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara menampilkan ekstensi file pada Windows 11. Pertanyaannya adalah, apa itu ekstensi file? Apa fungsi ekstensi file? Dan kemudian, bagaimanakah cara menampilkan ekstensi file pada Windows 11? Baik rekan-rekan, sebelumnya bantu channel Kompusai ini tumbuh berkembang dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu ekstensi file? Jadi, misalkan kita membuat sebuah file dengan jenis dokumen menggunakan software Microsoft Word dan menghasilkan file dengan format seperti ini. Nah, file ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah nama file dan bagian yang kedua adalah ekstensi file. Nah, contoh di sini adalah sebuah file jenis dokumen ini dengan nama surat rahasia.doc. Nah, dalam hal ini, surat rahasia adalah nama file tersebut, yaitu nama yang kita berikan ketika melakukan save pada Microsoft Word agar file kita dikenali. Sedangkan .doc adalah extension file atau ekstensi file yang diberikan secara otomatis oleh program pembuatnya, yaitu Microsoft Word ini. Jadi, kalau kita simpulkan, ekstensi file adalah kode pada file yang terdiri dari beberapa huruf setelah titik yang diberikan secara otomatis oleh program pembuatnya, yang dalam hal ini adalah Microsoft Word ini ya. Nah, ekstensi file ini memiliki tipe yang berbeda-beda berdasarkan jenis filenya. Bahkan dalam satu jenis file bisa terdapat banyak ekstensi. Berikut ini adalah contoh tabel jenis file dan ekstensinya. Di sini kita lihat di bagian header tabel ini kita lihat ada jenis file, berbagai jenis file yaitu gambar, audio, video, dokumen, sistem, dan web. Sedangkan yang di bawahnya ini dari masing-masing jenis file ini adalah ekstensi file tersebut. Jadi dalam satu jenis file pun terdapat berbagai macam ekstensi file itu sendiri ya. Oke, sedikit kita bahas jenis file beserta ekstensi filenya gitu ya. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang jenis file gambar dengan berbagai ekstensinya ya. Sekali lagi, ekstensi file ini tergantung daripada aplikasi apa yang kita gunakan, terutama dalam mengolah gambar gitu ya. Dalam membuat atau mengolah gambar. Misalkan aplikasi pengolah gambar untuk menghasilkan bitmap gitu ya. Misalkan Photoshop ataupun yang lainnya, CorelDRAW juga bisa. Nah, maka format yang dihasilkannya JPG atau JPEG gitu ya. Atau mungkin dengan format transparansi dengan format dengan ekstensi file .png ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga kita lihat ya, untuk Photoshop itu sendiri punya ekstensi file yaitu .psd untuk pengolah untuk aplikasi Photoshop, yaitu jenis aplikasi pengolah bitmap ya. Sedangkan di sini ada lagi .ai, ini adalah ekstensi file dari aplikasi atau program Adobe Illustrator ya, yaitu dalam bentuk vektor ya. Mungkin teman-teman sudah tahu antara jenis gambar vektor dan bitmap ya. Vektor itu adalah gambar yang terdiri dari kurva sehingga kalau kita zoom itu nggak akan pecah. Sedangkan bitmap ini tersusun dari titik-titik piksel sehingga kalau kita zoom bisa memungkinkan gambar itu akan pecah. Tergantung seberapa solid, seberapa banyak, seberapa kuat dari piksel itu sendiri ya. Berbeda dengan vektor. Nah, ini salah satu contoh dari jenis file dan ekstensi filenya itu gambar. Di sini audio juga ada jenis MP3, ada .wap dan berikutnya. Sedangkan video juga sama, di sini ada MP4, ada MOV, ada H264 sampai kepada .3GP. Selanjutnya adalah jenis file dengan jenis dokumen ya. Kita lihat ada .doc dan .doc seperti yang contoh tadi
kita bahas ya, yaitu surat rahasia.doc itu ya. Ini dihasilkan dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri ya. Jadi dalam satu aplikasi itu bisa menghasilkan banyak ekstensi file tergantung ingin seperti apa ekstensi filenya, formatnya seperti apa file kita yang ingin kita hasilkan, yang kita outputkan dari aplikasi tersebut. Kemudian di sini ada .txt ya. TXT ini biasanya dikeluarkan ekstensi file hasil daripada program atau aplikasi Notepad. Sama juga masih dokumen. Kemudian juga RTF, Microsoft Word bisa menghasilkan atau mengekspor menyimpan file dengan ekstensi file RTF. Juga Microsoft Word juga bisa ya menghasilkan file atau mengekspor atau mengkonvert ya dokumennya dalam bentuk .pdf supaya dokumennya rapi, tidak bisa berubah-ubah, dibuka di berbagai device ya, dibekukan dalam bentuk PDF. Sedangkan di sini ada XLS ya, dari aplikasi Excelnya, PPTX dari aplikasi PowerPoint, kemudian ada juga ada PPS. PowerPoint juga sama, hanya saja ini dalam format yang bisa dibuka di mana aja tanpa memerlukan aplikasi PowerPoint itu sendiri ya, yaitu menyimpan dengan ekstensi file .pps. Nah, kemudian ada jenis file system di sini dengan ekstensi file .exe. Nah, ini nih biasanya kita menyimpan atau mendownload aplikasi-aplikasi yang kita download dan simpan di hard disk kita sebagai master. Ini biasanya dengan format .exe ini. Nanti dalam studi kasus, dalam prakteknya kita akan bahas tentang yang .exe yang ini gitu ya. Ada hal unik juga tentang ini. Kemudian ada .sys, ada .bin, bat, kemudian ada APK. Dan APK sebagaimana kita ketahui ini untuk aplikasi mobile setahu saya gitu ya. Kemudian ada lagi yang jenis file dengan jenis file web dengan ekstensi file .htm dan HTML. Nih kawan-kawan nih perlu tahu juga ketika kita menyimpan atau men-save ya halaman pada sebuah halaman website ataupun blog agar artikelnya tersimpan gitu ya. Nah, ini format ekstensi filenya dalam bentuk HTML atau HTML. Ya, biasanya akan membentuk folder baru lagi selain ada file ini. Kemudian juga ada XHTML, kemudian ada juga CSS. Ini adalah jenis pemrograman ya untuk memoles daripada desain web itu sendiri. Kemudian ada JS, JavaScript mungkin. Ini untuk interaksi daripada supaya websitenya itu lebih interaktif gitu ya. Nah, ini dengan .js ini adalah salah satu bahasa pemrograman juga. CSS juga sama, HTML juga sama. Kemudian juga .php juga, ini adalah salah satu ekstensi dari bahasa pemrograman di jenis file web itu ya. Kemudian juga ada yang .asp juga. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan untuk jenis file dan ekstensi filenya. Tabel ini hanyalah contoh belaka, contoh sebagian kecil saja. Masih banyak lagi ekstensi file, juga jenis-jenis file yang belum tercover di dalam tabel ini. Ini hanya sebatas contoh saja. Lalu berikutnya adalah apa fungsi daripada ekstensi file. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui atau membedakan jenis suatu file agar mempermudah sistem operasi komputer untuk mengidentifikasi informasi data yang terdapat dalam file beserta dengan aplikasi atau program yang terkait dengan file tersebut. Jadi, ketika ada sebuah file memiliki sebuah ekstensi, maka sistem akan otomatis jika kita membuka file tersebut, maka sistem akan memilihkan jenis aplikasi apa yang bisa membuka file itu gitu ya, dengan adanya ekstensi tadi. Selain itu ada lagi dengan mengetahui ekstensi file gitu ya, kita bisa mengidentifikasi mana file yang benar-benar file, mana file yang memang adalah sebuah virus. Dan ini sedang musim-musimnya kita sedang berhadapan dengan ransomware. Ransomware ini memiliki jenis jenis ekstensi file tersendiri, yang mana file ekstensinya ini sangat asing-asing yang tidak ada di dalam tabel yang tadi kita sebutkan tadi biasanya ya. Dan ini luar biasa, kita harus mengetahui juga, ini perlunya kita mengetahui tentang ekstensi file saya rasa. Baik, selanjutnya adalah inti daripada video ini, yaitu bagaimana cara menampilkan ekstensi file pada Windows 11. Karena pada Windows 11 secara default aturan dari sistemnya ekstensi file itu masih terhidden, masih tersembunyikan. Oke, langsung saja kali ini kita menuju ke TKP. Oke, di sini kita sudah berada di Windows Explorer ya.
Di sini kita lihat beberapa file yang mana di sini hanya namanya saja tanpa menampilkan daripada ekstensi file itu sendiri gitu ya. Sebenarnya ini sudah kita bisa tebak file jenis apa saja, dimulai dengan cara kita dengan cara mendekatkan mouse ke setiap filenya. Di sini kita lihat akan memunculkan sebuah pesan di sini, yaitu item type, yaitu MP4 file gitu ya. Kemudian juga di sini nih kalau kita dekatkan filenya, nah di sini ada teks dokumen. Nah dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengidentifikasi tipe atau ekstensi filenya kira-kira apa gitu ya dari masing-masing file dengan cara mendekatkan kursor ke dalam area file itu sendiri gitu ya. Yang kemudian yang kedua, kita bisa menebak tipe file apa ini dari icon yang ada di sini gitu ya. Icon dari masing-masing filenya. Di sini kita lihat ini adalah icon dari aplikasi pemutar video, dan sudah pasti dong ini adalah jenis file video. Kemudian di sini ada icon yang bergambarkan note gitu ya. Ini kira-kira pasti udah tipenya dokumen gitu ya. Kemudian juga di sini, nah ini nih agak rancu juga. Di sini ada tumpukan buku dengan kemudian ada sabuknya. Ini pasti mungkin arsip atau WinRAR gitu ya. Nah di sini juga kita lihat ada X, nih mungkinnya XL juga. Nah jadi seperti itu clue-nya. Namun ini kita tidak pernah tahu pasti apa jenis daripada ekstensi filenya. Nah ini masih terhidden. Oke, sekarang langsung kita ke inti daripada video ini, yaitu bagaimana cara menampilkannya. Di sini kita lihat nih ada titik 3 di sini, kita klik. Kemudian kita pilih bagian option. Nah, setelah itu gitu ya. Oke, di sini dulu. Setelah itu kita pilih tab view. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini masih dalam file and folders gitu ya. Nah, kita scroll dikit ke bawah. Nah, di sini kita lihat ada bagian hide extension for now file types ya. Jadi ini memang sengaja settingan yang dibuat oleh Windows itu sendiri, bahwasanya ini untuk menghidden atau menyembunyikan ekstensi file untuk mengetahui tipe filenya. Mungkin ini untuk alasan tertentu gitu ya. Nah ini tinggal kita unchecklist saja, buang checklistnya. Jika dalam keadaan terchecklist berarti kita menyembunyikan ekstensi file itu sendiri. Kita buang ininya, checklistnya, kemudian kita boleh klik apply atau langsung kita klik OK. Kita lihat di sini, maka ekstensi filenya sudah bermunculan seperti ini ya. Nah ini jadi kita tahu ekstensi filenya apa saja di setiap file yang ada. Salah satu fungsi atau salah satu manfaat dari kita mempelajari tentang ekstensi file ini adalah kita bisa mengidentifikasi juga mana file beneran, mana juga file yang file-filean. File-filean ini dalam tanda kutip adalah virus ya. Virus itu bisa menyamar dengan ekstensi tersendiri, bahkan dia memiliki ekstensi sendiri, menciptakan ekstensi sendiri dengan ekstensi yang aneh. Orang awam misalkan tidak tahu, tidak mengenal tentang ekstensi file, maka akan mengklik file itu sembarangan, lalu kemudian file itu akan aktif, sehingga virus yang ada di dalam file itu akan aktif gitu ya, mengaktifkan diri. Jadi virus itu terjadi aktif itu karena kita mengaktifkannya gitu dengan cara mengklik. Nah dulu di tahun 2012an kalau tidak salah itu muncul virus untuk merusak file-file .exe gitu ya, .exe seperti ini nih. Nah gitu. Itu virus-virus itu menerjang aplikasi-aplikasi yang kita download gitu ya, kemudian menginfeksinya sehingga menjadi virus gitu ya. Dulu saya bisa menyiasati ini dengan cara, nah seperti ini. Caranya adalah klik kanan, kemudian kita pilih show more option, kita pilih rename, dan kemudian di bagian titik ini kita hapus titiknya, kita kemudian kita kasih spasi, lalu kita tekan enter. Yes. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk mengelabui virus itu sendiri ya, sehingga file yang .exe atau aplikasi ini tidak teridentifikasi oleh virus bahwasanya ini adalah file aplikasi gitu ya, yang biasanya diinfeksi oleh virus komputer itu sendiri. Jadi sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas panjang lebarnya video ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya agar bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Dan juga silakan cek video lainnya di channel ini, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video manfaat selanjutnya. See you next time, jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.